Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kemarin, kita sudah membahas tentang berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang sumber hukum dari Islam. Di antaranya yakni Al-Quran, hadis, ijtihad, dan lain sebagainya. Sumber hukum Islam sendiri merupakan suatu undang-undang, peraturan, atau keputusan dan ketentuan yang dijadikan dasar acuan atau pedoman untuk mengatur kehidupan manusia, baik secara individu maupun sosial. Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar acuan atau pedoman ajaran Islam yang bersifat mengikat dan apabila dilanggar dapat menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Oleh karena itu, sebagai salah satu sumber hukum Islam yang baik dan sempurna, Al-Quran bersifat dinamis, benar, dan mutlak. Oleh sebab itu, Al-Quran menduduki nomor 1 sebagai sumber hukum Islam yang paling benar, disusul dengan hadis, disusul dengan ijma' dan juga qiyas dan lain sebagainya. Pengertian dari Al-Quran sendiri yakni Al-Quran berasal dari bahasa Arab yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan yang berarti bacaan. Adapun secara istilah, Al-Quran diartikan sebagai kalamullah yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat melalui malaikat Jibril yang diturunkan secara berangsur atau bertahap. Seperti firman Allah pada Quran surah Al-Isra ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran kabira. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Maksudnya, Al-Quran mempunyai kedudukan yang sangat tinggi karena Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang paling utama dan yang pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk kepada Al-Quran terlebih dahulu, baru kepada hadis, ijma', qiyas, dan sebagainya. Al-Quran tersendiri memiliki keistimewaan yang sangat banyak. Di antaranya seperti Al-Quran tidak dapat ditiru oleh siapapun, baik itu oleh manusia maupun siapapun. Yang kedua, kemurnian Al-Quran selalu dijaga dari zaman Rasulullah, bahkan sampai kiamat pun kemurniannya tetap dijaga. Yang ketiga, Al-Quran merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad yang paling terbesar. Karena apa? Di zaman manapun semuanya dapat membaca Al-Quran dan memahaminya. Yang keempat, Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang mukmin dan barang siapa yang membaca Al-Quran akan mendapat pahala. Nah, selanjutnya sumber hukum Islam yang kedua yakni hadis atau sunnah. Hadis menurut istilah adalah segala perkataan, perbuatan maupun ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi baik itu perkataan Nabi maupun perbuatan maupun ketetapan beliau itu dapat dikatakan hadis maupun sunnah dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Hadis Nabi sendiri dibedakan menjadi 3 bentuk. Yang pertama yakni hadis qauliyah, yaitu hadis yang didasarkan pada ucapan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yakni hadis fi'liyah, yaitu hadis yang didasarkan pada perbuatan ataupun perilaku Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yakni hadis takririyah, yaitu hadis yang didasarkan pada persetujuan Nabi Muhammad SAW, seperti ketika beliau menanggapi perilaku para sahabatnya pada
suatu kejadian. Hadis sendiri merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Biasanya hadis juga menjelaskan hukum-hukum yang belum ada dalam Al-Quran yang masih bersifat mujmal ataupun global. Seperti firman Allah pada surah Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi, "Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Shadaqallahul adzim, yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Maksud dari ayat tersebut bahwasanya Allah telah mengakui bahwasanya hadis dapat dijadikan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Hadis juga memiliki beberapa fungsi terhadap Al-Quran, seperti hadis dapat digunakan sebagai penguat hukum yang sudah ada dalam Al-Quran, maupun hadis juga digunakan sebagai penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Dan juga hadis dapat menjadi hukum ataupun aturan-aturan yang baru yang tidak ada di dalam Al-Quran. Dan juga hadis dapat menerangkan maksud dan tujuan dari ayat-ayat Al-Quran tersebut, seperti hadis sebagai tabyin atau penjelas dari Al-Quran. Nah, selanjutnya sumber hukum Islam yang ketiga yakni ijtihad. Ijtihad berasal dari kata ijtihada yajtahidu ijtihadan, yang berarti bersungguh-sungguh. Adapun menurut istilah hukum syara, ijtihad adalah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapannya baik dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi ijtihad itu hukum yang diciptakan setelah Al-Quran dan hadis yang dapat dijadikan sumber hukum bagi Islam. Ijtihad sendiri bentuknya macam-macam, seperti ijma, qiyas, dan lain sebagainya. Ijma yakni kesepakatan para ulama dalam memutuskan suatu perkara ataupun hukum. Contohnya qiyas seperti kesepakatan para ulama dalam menghimpun Al-Quran setelah Rasulullah wafat. Jadi adanya mushaf Al-Quran saat ini itu contoh dari ijma. Sedangkan qiyas yaitu mempersamakan atau menganalogikan masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran maupun hadis dengan yang sudah terdapat dengan hukum Al-Quran dan hadis karena kesamaan sifat atau karakternya. Contohnya qiyas seperti mengharamkan hukum minuman keras dan sejenisnya yang memiliki kesamaan sifat dan karakter, yaitu memabukkan. Nah, ijtihad sendiri memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Didasari dengan hadis Rasulullah yang berbunyi, An Amr bin al-As annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza hakamal hakimu fajtahada summa aswaba falahu ajrani wa idza hakama fajtahada summa akhta'a falahu ajrun. Hadis riwayat Bukhari Muslim, yang artinya dari Amr bin As, sungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila seorang hakim berijtihad dalam memutuskan suatu persoalan, ternyata ijtihadnya benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Dan apabila ia berijtihad kemudian ijtihadnya salah, maka ia mendapatkan 1 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ijtihad di kalangan ulama Islam merupakan salah satu metode istinbat atau penggalian sumber hukum syara melalui pengarahan seluruh kemampuan dan kekuatan nalar dalam memahami nas-nas syar'i atas suatu peristiwa yang dihadapi dan belum pernah ada di zaman dahulu. Jadi ijtihad itu biasanya digunakan untuk menggali hukum-hukum yang baru karena di zaman dahulu hukum tersebut belum ada. Contohnya seperti bagaimana kita dalam menyikapi di zaman yang modern ini yang berbeda dengan zaman dahulu. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada bagian yang kedua ini. Semoga bermanfaat bagi yang membacanya, bagi saya sendiri maupun bagi yang menyimaknya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.